Oke, dan ini masih pagi banget, kita berangkat ke lokasi pertama yang mau kita kunjungin. Dan sumpah ini sejuk banget, udah kanan kirinya kayak di kota tapi kayak nggak di kota gitu. Jadi kayak sumpah kalian harus banget cobain di sini. Oh ya, jadi kita tuh udah dekat sampai ke lokasi yang mau kita kunjungin. Dan ya, ini cuacanya sumpah bagus. Tinggal beberapa menit lagi. Sumpah ini baru pertama kali ke Jogja dan cuacanya kayak enak gitu, adem. Apalagi kayak pagi kayak gini, udaranya masih segar. Di Candi tuh kayaknya nggak terlalu banyak yang jualan kayaknya, jadi kita mau beli dulu minum. Ini satu mas. 7.000. Mas, kalau misalkan mau masuk candi, pintunya dari mana? Depan. Oh, depan? Terus sebelum Bang Jo, sebelum lampu merah ada. Belok di kanan berarti ya? Kanan Siap. jalan. Makasih ya mas. Kita bakalan minum dulu, nanti lanjut lagi. Karena ini udah dekat, tinggal nyari pintu masuknya aja tuh. Udah kelihatan. Jadi lokasi yang pertama kali kita mau kunjungi itu namanya Candi Prambanan. Dan kita udah masuk ke lokasinya. Kita tinggal nyari tempat buat tiketnya. Kenapa pilih Candi Prambanan? Karena bagus aja gitu, kayak ciri khasnya Jogja tuh ya sama candinya gitu. Ada Candi Malioboro, terus ini Candi Prambanan. Dan sering ngelihat kayak view-nya tuh cakep-cakep, apalagi kayak pagi gitu. Dan kita bakalan masuk ke sana. Dan di sini juga kelihatannya udah pada ramai. Kalian enjoy terus tonton videonya. Dari depan aja udah ramai pol kayak gini, apalagi di dalam. Kita lihat dulu ke depan. Ada air mancur dan di depannya juga banyak yang foto-foto tuh. Prambanan. Kayaknya kita mau ke dalam dulu mumpung masih sepi. Sumpah ini ramai banget. Kayak padahal ini masih pagi, masih di jam 8-an. Karena kita udah reservasi, ya tinggal. Dan plusnya kita beli tiket online tuh jadi gak harus ngantri buat beli tiket karena tinggal scan doang. Satu lagi di mana? Tinggal scan aja. Dicerahin ada. Sorry. Siap. Masih mas. Oke, kita udah masuk ke dalam. Ini sumpah cuacanya bagus banget. Kayaknya ini mendukung banget dengan jalan-jalan ke Jogja. Dan karena tempatnya luas, jadi kita mau eksplor dulu. Kira-kira mana aja sih yang view-nya bagus. Dan ini benar-benar sendiri tuh.
tidak ada yang menemani, jadi pure kalau traveling. Kayaknya ada nari atau apa gitu, soalnya dari kejauhan udah kedengar ada suara gamelan. Kalian kedengar nggak tuh? Nanti kita coba samperin ada apa aja sih, apakah ada yang lagi tampil nari gitu atau cuman musik doang. Dan sumpah kanan kirinya tuh kayak bagus gitu, sumpah kalian harus lihat view-nya secakep ini, gila langsung kelihatan nih. Tuh. Ini kan perjalanan pertama ke Jogja. Dalam perjalanan tuh sumpah, dalam perjalanan tuh banyak banget pelajaran yang kita dapat. Punya tadi sempat kemarin sempat, sumpah karena ini perjalanan pertama kali jadi kayak banyak ditemuin hal-hal baru, ketemu teman baru, sempat kenalan, terus pas malam sempat banyak ngobrol sama orang-orang random gitu. Terus ini kan berhubung bukan hari Senin, jadi kita bisa masuk ke dalam candinya. Kalau misalkan hari Senin katanya nggak bisa masuk, jadi kayak dibatasi gitu. Tapi kalau misalkan bukan hari Senin, kemana aja bisa, mau ke dalam keluar nggak dibatasi. Kita mau coba keliling dulu, lihat di sekitar candinya, kira-kira ada yang lebih menarik gak lebih dari candi, atau ada apa gitu kayak sejarah atau apa. Kita lihat dulu. Dan katanya candi ini kan sejarahnya budaya Hindu, dan Jogja tuh kan terkenal sama sejarahnya, terus sama kulinernya, terus sama wisatanya juga. Dan salah satu sejarah yang terkenal, salah satunya adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan tuh sejarahnya budaya Hindu. Candi Prambanan tuh dibangun pada abad ke-9 dan didirikan oleh kerajaan Mataram kuno, dan sejarahnya sampai sekarang ada. Terus juga ini di dalam ramai banget karena orang-orang tuh pada pengen tahu dalamnya ada apa aja dibanding di luar tadi. Kalau di luar tadi kan nggak terlalu ramai, nah di dalam ramai banget. Kapasitas maksimal 9, terus dilarang berfoto, dilarang surat coret, dilarang memanjat, dilarang buang sampah sembarangan. Ini Candi Brahma, kita lihat. Dan ini tuh batunya. Kita lihat pinggirnya. Dan ya, sumpah ini bagus. Terus kayak ada ukiran gitu, kayak batu diukir. Kita coba lihat sekeliling. Dan itu masih terjaga, nggak ada coret-coret, nggak ada apa.
jadi kayak bagus banget buat dipandang. Dan yang ini namanya Candi Angsa, ini candinya, dan kita gak usah masuk karena kurang lebih sama. Nah, ini yang paling gede, kita lihat candi apa. Dan ini ramai banget orang pada masuk. Ini namanya Candi Siwa. Ramai banget yang ke atas. Kayak kita gak usah ke atas karena dari luar juga kelihatannya bagus tuh. Tuh, ini ada candi lagi, ini candi lagi, dan candi yang di dalam ini sebenarnya ada 16, cuman kita nggak lihat semua karena ramai, terus juga kurang lebih sama kayak yang tadi kita lihat. Jadi kita langsung aja keluar, dan ya kita mau coba lihat lagi dari sudut yang lain yang lebih kelihatan estetikanya. Pada bilik timur ada arka Siwa Mahadewa, bilik sisi barat terdapat arka Ganesha, di dalam bilik sisi utara terdapat arka Durga Mahisa Rahmadini, sementara di bilik selatan terdapat arka Agastya. Pada sisi dalam dinding pagar Ramayana yang meliputi 56 adegan yang menceritakan kisah Rama. Rama merupakan Apatara Wisnu yang ke-8 sebagai tokoh untuk menyelamatkan dunia dari kejahatan raja raksasa bernama Rahwana. Dan ini kita baru tahu kalau di Candi Prambanan tuh ada rusanya. Dan ini banyak tuh, bukan satu doang. Dan kita juga baru tahu kalau di Candi Prambanan tuh ada pasarnya. Jadi kayak ramai yang jualan. Tuh kayak sekeliling. Banyak banget yang jualan. Kayak baju, terus kayak topi. Ada buat oleh-oleh juga tuh. Masih banyak. Oke, jadi kayaknya cukup sekian kita keliling di Candi Prambanan. Kita bakal lanjut ke lokasi kedua, yaitu daerah Gunung Kidul. Dan untuk daerah Gunung Kidul tuh estimasi perjalanan kurang lebih 1 jam. Jadi kita nanti bakalan tag lagi kalau misalkan udah sampai di Gunung Kidul. Enjoy terus. Oke, jadi kita udah sampai di lokasi yang kedua, namanya Pantai Patihan. Dan kebetulan kita datangnya siang, jadi nggak terlalu ramai. Kita habis jajan dulu tadi tuh. Kita bakal masuk ke dalam, gimana pantainya bagus atau enggak. Kalau kelihatan sih dari luar sejuk, bagus, pemandangannya juga nggak kalah cakep. Cuman yang perjalanannya itu yang lumayan jauh tadi dari kota tuh sekitar 1 jam kurang lebih. Dan ini penampakan dari depan tuh udah mulai kelihatan pantainya. Cuman sayangnya kita siang, jadi sumpah ini kalau ke pantai kayak pasti panas banget tuh. Dan sini banyak yang main juga tuh. Dan kita bakalan nyoba ke sini dulu. Sumpah capek. Dan sayang 1000 sayang kita nggak bawa sandal, jadi ini pakai sepatu. Sumpah di pantai pakai sepatu kayak susah. Padahal sandalnya udah bawa, cuma ketinggalan di penginapan, jadi ya kita pakai sepatu. Sumpah ini sepi, bagus. Tuh. Sepi banget sumpah. Paling cuma ada
kurang lebih 10 orang. Kita bakalan menikmati dulu pemandangan di sekitar si bagus ini. Kayak kan kebanyakan pantai itu panas, kalau ini mah enggak, jadi ada yang teduh ada yang panas, jadi nggak terlalu yang benar-benar panas tuh, soalnya banyak pohon-pohon juga. Terus si pohonnya tuh bagus buat foto, bagus buat video gitu tuh, kayak yang belakang. Jadi nggak yang cuman sekedar ada pohon, kayak si pohonnya itu kayak menambahkan estetika si pantai. Sumpah seger. Kayaknya kalian juga harus cobain ke pantai Patihan ini. Coba view-nya. Apalagi kalau misalkan sore pasti lebih cakep. Apalagi sunset tuh kelihatan banget tuh. Lagi. Kayaknya rekomendasi. Sumpah ini dari atas juga kelihatan banget. Suasananya tuh bukan panas sih, teduh. Terus ada kapal, kayaknya udah gak dipakai atau masih dipakai gak tau tuh. Dan view-nya bagus tuh. Jadi kita bakalan balik lagi, dan gongnya di sini nih. Sumpah, ini jalannya bagus banget, estetik. Coba lihat tuh, estetik. Oke, sebelum lanjut ke lokasi yang ketiga, jadi kita mau nyari warung dulu. Ada cuman satu, tapi kita mau makan dulu karena dari pagi belum sempet makan. Dan nanti kita lanjut ke lokasi yang ketiga. Dan jarak dari sini ke lokasi yang ketiga itu kurang lebih 30 menitan. Jadi enjoy terus, ikutin perjalanan di Jogja. Oke, karena kita udah beres makannya dan kita bakalan lanjut ke lokasi yang ketiga. Ikutin terus sampai. Oke, kita udah sampai di lokasi yang ketiga dan kita lanjut aja langsung masuk karena sini ramai banget tuh. Dan cuacanya masih bagus. Kayaknya kita bakal ke dulu. Dan view-nya tuh ini langsung ke kayak ke laut gitu. Jadi kayak kelihatan langsung ke bawah. Kalau jam segini sih masih panas, tapi kalau misalnya udah jam 4 atau jam 5 kayaknya bakal kelihatan si sunsetnya tuh. Ini ke atas, bisa ke atas. Ini juga ada ayunan. View-nya langsung ke laut. Ini view ke bawah bagus, dan itu kayak buat menari yang
penampilan yang kayak mulai dari jam 5 sampai malam tuh. Ini juga udah mulai antri kayak ini. Yang paling depan buat khusus VIP, terus yang ini bebas. Soalnya aku juga kayak nyari buat tiket VIP-nya seminggu sebelum kesini, tapi susah, kayak udah full gitu. Patung Sudirman. Dan sumpah ini bagus banget, apalagi kalau misalkan sunset kelihatan dari sini. Gila, cakep kan? Itu pantai, kalau gak salah pantai Parangkritis tuh. Soalnya kelihatan tuh ramai. Maaf, bisa Pak waiting list? Kakak berapa orang? 1 orang. Ada yang bisa langsung, ini T49 langsung. Kalau di atas bisa nggak? Di atas belum buka, nanti Oh, belum bukanya buka. jam 4 sore. Kalau mau ditulis namanya dulu boleh. Jam 4 sore? Di sini langsung, atau kalau mau 54 itu bisa, tapi 54 kan tabelnya udah reservasi, jadi bisa dipakai 1 jam aja. Nanti jam 4 harus kakak udah clear selesai. Yang sebelah mana tuh? Ini yang kosong. Oh, yang itu? Iya. Bisa berarti sana ya? Cuma 1 jam aja ya. 1 jam? Sampai jam 4. Boleh. Nanti jam 4 tamunya datang. Matcha green tea 1. Yang maca. Terus sama Yang panas. yang es. Yang Terus sama beef burger 1. di burgernya 1. Sananya saya ulangi kak, ada maca green tea 1, beef burger 1. Sama air putih ada? Ya, Air putih mineral water. 1. Mau yang dingin atau enggak dingin? Yang dingin. Mineralnya dingin. Ini saya infokan ya kak. Ini nanti karena ada reservasi jam maksimal sampai setengah 4 ya kak. Bukan sampai jam 4. Ya, iya, soalnya datangnya buat siap barangkali jam 4 itu. Siap, makasih. Tapi maksimal sampai jam 4 nanti. Maksimal sampai jam 4. Atas namanya pesanannya Atas nama Helmi. Helmi ya. Oke, jadi kita nunggu acara tariannya mulai. Nah, mulainya di jam 5. Sebelum mulai, kita makan dulu. Dan makanan yang tadi kita pesan udah datang. Kita pesen beef burger 1, terus matcha 1, dan view-nya gila. Cakep banget tuh. Terus juga untuk tempat katanya harus cepet-cepetan. Sana apa? Ke sana. Padahal masih lama, tapi udah seramai itu. Oh, mari tutupin. Menjelma menjadi seekor kijang tentara agar bisa menggoda Dewi Sinta. Kayak lautan manusia gitu.
Namun ternyata betapa sulitnya untuk menangkap ikan bencana terlepas masuk di tengah hutan dan roboh. Akhirnya, Rama mengejar ikan bencana di tengah hutan atas permintaan Dewi Sita. Lesmana ingin memberikan kekuatan agar Dewi Sita agar tidak terjadi sesuatu apapun di tengah hutan. Rebut Dewi Sita dari genggaman Rahwana. Dan Dewi Sita. Datanglah Rahwana di jalan taman ingin bertemu Dewi Sita. Semua putri taman diperintahkan untuk meninggalkan taman.
Tadi habis nonton tarian di Obelix dan sumpah cakep banget. Kalian bisa tonton tariannya